Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Metaliana selaku mata kuliah kewirausahaan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari program kreativitas mahasiswa PKM pada bidang PKM kewirausahaan, yang mana kami mengajukan proposal yang berjudul Belepis, yaitu kue belebat pisang, dari inovasi salah satu kue tradisional belebat kacang hijau. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Srineli Rahayu selaku moderator dan rekan saya Nurhaliza. Kami di sini akan membahas tentang pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, dan biaya pengeluaran. Pada bagian pertama, pada pendahuluan, yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya Nurhaliza. Kepada Nurhaliza, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, untuk alasan kami menginovasikan kue tradisional ini, karena pada zaman perkembangan sekarang yang cukup pesat dengan banyaknya inovasi di masa ini yang menjadikan masyarakat itu melupakan sisi tradisional yang ada, seperti kuliner. Makanan yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Salah satu jenis makanan yang populer di Indonesia adalah kue tradisional. Salah satunya yaitu kue belebat kacang hijau, yang umumnya berbahan dasar adalah kacang hijau, berbentuk persegi panjang, berwarna hijau kecoklatan. Kurangnya inovasi dari penjual kue ini menjadikan konsumen merasa bosan karena rasa dan bentuknya yang monoton. Nah, dengan menginovasikan kue tradisional belebat dengan rasa, bentuk, dan juga warna yang berbeda, maka konsumen akan lebih tertarik dan dapat menjadikan peluang usaha yang mengangkat tradisionalitas dengan pengemasan produk yang inovatif. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, kami menciptakan inovasi kue tradisional yang diberi nama belepis atau belebat pisang. Nah, belebat ini yang berbahan dasar pisang dan dilapisi atau dibungkus dengan daun pisang. Belepis ini dikreasikan dengan rasa dan aroma yang berbeda, yang memiliki daya tarik tersendiri. Nah, untuk tujuan pada produk belepis ini yaitu menciptakan dan mengkombinasikan produk yang inovatif, kemudian meningkatkan daya kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Selanjutnya, membuka peluang usaha baru di bidang kuliner dan meningkatkan pendapatan mahasiswa. Selanjutnya, kita akan masuk pada gambaran umum rencana usaha. Belepis merupakan kue basah yang dari campuran pisang. Belepis ini dikreasikan dengan aroma dan rasa yang berbeda dari belebat. Belepis ini memiliki rasa yang manis dan bertekstur lembut. Pisang ini memiliki manfaat dan kualitas yang tinggi. Pisang yang mengandung vitamin dan serat yang dapat meningkatkan ketebalan tubuh dan menurunkan berat badan. Nah, pisang juga disebut dengan mood food. Nah, udah? Udah di-record, Mbak. Pada inovasi ini, adanya perbedaan antara belebat kacang hijau dan juga belebat pisang.
Nah, belebat kacang hijau ini yang bahan utamanya yaitu bahan kacang hijau berbentuk persegi panjang dan warnanya hijau kecoklatan. Sedangkan untuk belebat pisang ini bahan utamanya yaitu pisang berbentuk mekar dan warnanya coklat muda. Selanjutnya kita masuk ke peluang. Peluang produk belepis memiliki prospek usaha yang menjanjikan karena produk ini belum banyak dipasarkan. Selain itu, belepis memiliki ciri khas tersendiri. Peluang ini dapat kita lihat pada tabel SWOT berikut ini. Nah, di sini terdapat beberapa aspek dan produk belepis ini. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu strike yang memiliki rasa yang enak dan bernutrisi tinggi. Kemudian belapis merupakan makanan ringan yang dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Kualitas rasa dan teksturnya yang khas dan harga jual terjangkau. Untuk weakness-nya memiliki harga bahan pendukung tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Nah, jika harganya itu naik, maka kita akan mengalami keuntungan. Begitu juga sebaliknya, jika jika harganya itu turun, maka kita akan mengalami kerugian. Sedangkan untuk opportunity yaitu belum banyak dipasarkan dan masyarakatnya yang sangat konsumtif akan produk baru yang unik. Kemudian untuk trade, selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk dan munculnya para pesaing baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurhaliza. Selanjutnya akan saya jelaskan yang mana kita masuk ke tahap metode pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini meliputi beberapa tahap. Yang pertama ada praproduksi, produksi, pengemasan, lalu promosi dan pemasaran, setelah itu pasca produksi. Yang pertama kita melakukan praproduksi, yang mana kita mensurvei lokasi penjualan bahan baku dan peralatan produk belepis ini, dan kita menyesuaikan harga pada pasaran. Dan kita memerlukan alat-alat seperti kukusan, periuk, kompor gas, mangkok, sendok, talam, dan bahan utamanya yaitu ada pisang, dan bahan lainnya daun pisang, kelapa parut, gula merah, gula pasir, tepung gandum. Selanjutnya setelah kita menyediakan alat dan bahan yang kita gunakan, kita masuk ke tahap produksi, yang mana cara pembuatan ini sama saja dengan cara pembuatan belabat pada umumnya. Yang berbeda hanya bahannya saja. Cara pembuatannya, kita sediakan alat-alat dan bahan yang kita perlukan, kita parut kelapa terlebih dahulu, setelah itu pisahkan pisang dan kulitnya, dan campurkan semua bahan-bahan yang ada ke dalam wadah, dan aduk sampai merata. Setelah merata, kita siapkan kukusan, dan kita kukus selama waktu yang ditentukan. Setelah kue itu matang, kita angkat atau kita keluarkan dari kukusan. Setelah itu kita susun satu persatu ke dalam talam, dan kue pun siap disajikan dan dijual. Nah, pada tahap produksi ini, setelah selesai produksinya, kita memasuk tahap pengemasan, yang mana pada tahap pengemasan ini kita menginovasinya, yaitu dengan bentuk yang unik dan menarik. Biasanya belabat ini yang berbentuk seperti persegi panjang yang datar, namun untuk
mencari atau menarik perhatian masyarakat, kita mengenalkan belepis ini dengan membentuknya seperti bunga yang mekar yang dilapisin dengan daun pisang atau mangkoknya yang dari daun pisang. Setelah itu kita ke tahap promosi dan pemasaran. Pada tahap ini kita dilakukan promosi dan pemasaran belepis ini dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tak langsung. Promosi ini akan dijual atau dititipkan kepada tempat atau toko yang menjual makanan yang paling utamanya kita targetkan penjual sarapan pagi atau beraneka ragam kue. Dan yang secara tak langsung kita menggunakan memasarkan belepis ini secara online melalui situs media sosial yang ada. Setelah itu, setelah kita menjualnya pastinya ada pasca produksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan untuk kegiatan usaha belepis ini mulai dari praproduksi, produksi, hingga promosi dan pemasaran, termasuk di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha, pencapaian target usaha, dan profit penjualannya. Dan setelah kita melakukan tahap ini, kita harus mengetahui biaya pengeluarannya. Catatan biaya pengeluaran untuk membuka usaha produk belepis ini, yaitu anggaran biayanya dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan. Ini seperti kompor, kukusan, perlengkapan yang jarak atau jangka panjang, yang memerlukan biaya 500.000, bahan habis pakai, yang ini bahan-bahan pendukung adonan atau untuk pembuatan kuenya biayanya 350.000, perjalanan 270.000, dan lain-lain. Ini barang-barang yang diperlukan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan dari anggaran ini berjumlah 1.780.000. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, itu saja yang telah kami sampaikan dari pengajuan proposal belepis ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.